Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan bagaimana kondisi dari batin manusia itu setelah berpisah terhadap diri kamu. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Saya hanya sekedar mengingatkan diri kamu, salah satu dari apa yang menjadi keinginan kamu atau peluang kamu itu akan terjadi terhadap diri kamu dan sesuai dengan apa yang menjadi doa kamu, Wak. Salah satu dari keinginan kamu atau hayalan kamu itu benar-benar akan terjadi terhadap diri kamu dan kamu akan menerima situasi tersebut.
Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan yang saya tarik ini, kalau seandainya saya kembali untuk mengatakan bagaimana situasi dari komitmen kamu, sepertinya komitmen kamu adalah situasi di mana kamu menerima mimpi buruk yang begitu sangat luar biasa. Ya kan? Komitmen kamu itu ibarat mimpi buruk yang kamu terima. Wajar kalau saya katakan mimpi buruk karena memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kamu ketika kamu membanggakan manusia itu, ketika kamu memprioritaskan manusia itu, ketika kamu memberikan apa yang menjadi perjuangan kamu, ketika kamu memberikan apa yang menjadi pengorbanan kamu, dan ketika kamu memberikan suatu ketulusan kamu, dan ketika kamu memberikan apa yang menjadi kedewasaan kamu. Seven of Cups, kamu hanya bisa berharap ada kebahagiaan yang terjadi di dalam situasi komitmen kamu, tetapi realitanya bagaimana? Bertolak belakang kan, Wak Geng? Wajar kalau terjadi situasi yang bersifat tolak belakang karena orang yang dipertemukan terhadap diri kamu adalah orang di mana mengarahkan diri kamu terjebak dengan permainan kemanipulatifan. Selama ini kan kamu hanya terjebak dengan apa yang menjadi cover secara penampilan dia, cover secara perkataan dia, tetapi tindakan dia tidak ada. Maaf kalau saya berbicara secara frontal dari situasi komitmen kamu. Bukan berarti saya ingin menghakimi suasana yang terjadi di dalam situasi komitmen kamu, Wak Geng. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini, dan saya tidak ada niat untuk mensugestikan apa yang menjadi pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi ucapan saya tersebut. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk mengkaitkan terhadap judul yang saya katakan tadi, bisa saja kartu ini akan saya benarkan karena memang situasi batin yang dia miliki ini adalah situasi batin yang bersifat tercekik ketika sudah berpisah terhadap diri kamu. Situasi batin dia ini seperti bersifat tercekik karena apa? Batin dia masih mengimajinasikan diri kamu, batin dia masih menghayalkan diri kamu, batin dia masih berharap ada peluang dari diri kamu, batin dia masih ketergantungan terhadap diri kamu, batin dia masih terobsesi terhadap diri kamu. Wow, ternyata kepergian yang dia lakukan untuk meninggalkan diri kamu ini benar-benar salah dari situasi batin dia, karena batin dia masih ingin terkoneksi terhadap diri kamu. Muncul kartu Six of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan kembali, tetapi cawan tersebut terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu alasan kenapa batin dia merasa tercekik, karena memang di satu sisi masih menyimpan apa yang menjadi kenangan manis yang pernah kamu berikan, Wak Geng. Bisa saja kan kondisi batin yang saya katakan di mana manusia itu tercekik karena memang dia ingin bertemu terhadap diri kamu, karena memang dia ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, karena memang dia ingin reunian terhadap diri kamu. Muncul kartu The High of Priestess,
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pendeta, tetapi pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini ada kemungkinan besar batin yang dimiliki oleh manusia tersebut masih mengharapkan agar diri kamu memberikan suatu pengampunan wage. Kalau seandainya diri kamu ini ada niat untuk memberikan suatu pengampunan kembali terhadap manusia tersebut, pengampunan yang kamu berikan itu akan dia manfaatkan secara pembawaan intuisi dia, geng. Karena ketika dia berpisah terhadap diri kamu, secara tidak langsung keadaan batin dia ini tidak ada ketenangan. Muncul kartu The Chariot yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, lagi-lagi kartu ini membenarkan judul itu tetapi seperti memberikan suatu alasan ternyata kondisi batin dia belum bisa move on dari diri kamu. Kondisi batin dia ini belum bisa move on dari diri kamu. Sekalipun manusia itu ada kondisi kehidupan baru di luaran sana yang dia lakukan, belum tentu kehidupan baru yang dia lakukan batin manusia itu bisa melupakan diri kamu dan bisa mengikhlaskan diri kamu, geng. Muncul kartu Strength yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, lagi-lagi saya akan membenarkan kartu ini, tetapi dalam arti apa? Dia masih akan menunggu diri kamu dengan sabar sekalipun diri kamu tidak lagi memberikan suatu kepercayaan. Sekalipun diri kamu sudah bersifat apatis dan kamu menyimpan apa yang menjadi kenangan pahit yang tersimpan di dalam pemikiran kamu, dia masih akan menunggu diri kamu secara sabar karena memang ini ada permainan secara batin yang sudah terkoneksi, yang sudah terikat terhadap diri kamu, geng. Muncul kartu Six of Swords yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Bisa saja kan dia yang akan mengemis kembali terhadap diri kamu karena memang kondisi batin dia tanpa diri kamu seperti menerima apa yang menjadi kekacau balauan dia. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi akan ada satu kondisi di mana manusia itu yang akan kembali untuk mengemis terhadap diri kamu dan memberikan suatu perkataan yang dimana dia ada penyesalan, geng. Muncul kartu The Fool yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan berbicara banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik dari kata kebodohan. Kebodohan dalam arti apa? Ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu 6 pedang yang dimana manusia itu akan mencoba untuk mengemis terhadap diri kamu karena memang itu adalah gambaran dari kebodohan ketika dia meninggalkan diri kamu, geng. Akan ada situasi kebodohan yang benar-benar membuat situasi dari batin manusia itu sangat tersiksa. Muncul kartu The Emperor yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, lagi-lagi kartu ini akan saya benarkan, tetapi dalam arti apa?
Batin manusia itu tanpa diri kamu seperti merasa ada kebingungan. Batin tanpa diri kamu, manusia itu tidak ada kesestabilan. Situasi batin dari manusia itu setelah berpisah terhadap diri kamu, benar-benar menyimpan apa yang menjadi keruntuhan dia sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.